Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Purwati. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL pada aksi pertama saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak ibu semua sehat dan baik ya nak. Nah seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ketua kelas, siapa ketua kelas? Oh Dasya, silakan Dasya. Duduk, siap! Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai! Siapa hari ini yang nggak masuk, Sel? Cindy kenapa? Sakit. Untuk menambah motivasi belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, adapun lagu kebangsaan yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini adalah lagu Maju Tak Gentar. Oh ya, sebelum kita bernyanyi, coba dulu nak, kalian periksa, kalian cek terlebih dahulu untuk sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Silakan dibersihkan ya. Kita mulai. Nyanyi ya. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Seperti biasa nak, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya harus semangat ya. Ayo kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Ceria. Cerdas. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ibu mempunyai sebuah motivasi. Apa motivasinya? Keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, nak. Namun, keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Maruli, silakan Maruli. Anekdot. Baik, anekdot ya. Apakah itu anekdot? Siapa yang bisa? Silakan. Silakan selfie. Baik, benar sekali ya kata selfie. Jadi anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu, yang mengandung kritikan dan makna tersirat di dalamnya. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi. Mengapa dalam teks anekdot makna yang disampaikan harus tersirat? Siapa yang bisa? Ayo silakan. Si Pina ya? Pina, silakan Pin. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Baik. Jadi, mengapa anekdot itu maknanya itu disampaikan secara tersirat supaya menghindari konflik antara si pengkritik dengan yang dikritik. Seperti itu ya, Vin. Jadi, jawaban dari ketiga temanmu itu sudah sangat benar ya, nak. Beri tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua. Nah, pada hari ini, nak, kita masih belajar tentang teks anekdot. Kompetensi dasar 4.5, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah anekdot, baik lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada hari ini, anak-anak ibu harus bisa menafsirkan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kedua, anak-anak ibu harus bisa menyusun makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Seperti itu ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melaksanakan dan menggali informasi melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi, serta menggunakan media pembelajaran berupa gambar, di sini diharapkan peserta didik mampu menafsirkan dan menyusun makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis, dengan tepat, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Di sini Ibu ada sebuah video, silakan disimak isi videonya. Yang di belakang kelihatan? Nah, kemudian di sini saya ada gambar. Gambar di sini ada dokter,
Kemudian ada orang tua dan ada anak yang kepalanya tertusuk oleh dislike ya. Nah, yang ketiga, saya mempunyai teks. Jadi berdasarkan video, kemudian gambar dan teks yang saya sajikan, ada beberapa masalah. Apa itu masalahnya? Nah, yang pertama, apakah video, gambar, dan teks tersebut termasuk anekdot? Kemukakanlah alasanmu. Siapa yang bisa? Silakan. Dendi, silakan Den. Ya Bu, karena dari video terdapat unsur anekdot yaitu kelucuan, sindiran, dan makna tersirat. Baik, bagus sekali ya. Kemukakanlah makna tersirat yang terkandung dalam video, gambar, dan teks tersebut. Dasya, silakan Dasya. Kalau di video itu memiliki makna kalau mau nilai bagus dan naik kelas, tidak menyogok, melainkan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian. Kalau dari gambar, terkadang orang tua lah yang menyebabkan anak merasa tidak percaya diri, Bu. Kalau hal ini sudah terjadi, mau berobat kemanapun akan sia-sia, Bu. Begitu, lanjut. Kalau yang di teks di buku, Bu, dimanapun dan apapun status sosial kita, tetaplah jujur. Jangan berlaku curang sekalipun itu sedikit, Bu. Baik, bagus sekali ya jawaban Dasya. Beri tepuk tangan untuk Dasya. Nah, kemudian sayang, Ibu di sini sudah mengorganisasikan anak-anak Ibu ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada 6 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Sule. Kemudian di kelompok Komeng, Ibu minta anak-anak Ibu duduklah sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Tetap harus tertib ya, Nak, berpindahnya ya. Yuk, silakan berpindah sesuai kelompoknya. Saya akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Mohon dibantu ya. Dasya kelompok apa sih ya? Kelompok Nunung nih. Cornelius. Nah, silakan bacalah LKPD kalian sama dengan yang ada di layar. Ya, soal pertama, kalian diminta untuk mencermati gambar pada LKPD, kemudian tafsirkanlah makna tersirat yang terkandung pada ketiga gambar yang ada di LKPD kalian. Nah, kemudian yang kedua, susunlah teks anekdot berdasarkan unsur dan makna tersirat yang terkandung pada gambar. Jika ada yang ingin bertanya terkait pengerjaan ini, Nak, penyusunan, penafsiran, silakan ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, Dasya, silakan Dasya. Ini untuk menjawab gambarnya ditulis di halaman selanjutnya ini, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jika sudah pas, silakan cari, galilah informasi dari internet boleh, dari buku paket boleh. Kumpulkanlah bahan untuk pembuatan ini, teks anekdotnya. Kemudian diskusikanlah bersama temanmu. Seperti itu ya. Untuk penyusunan teks anekdot ini saya berikan waktu 30 menit dari sekarang ya. Nanti kita kumpul, kemudian kita presentasikan. Seperti itu ya. Ini kelompok apa, Nak? Cak lontong, Bu. Cak lontong. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah sampai proses mana? Menentukan makna tersirat. Berarti di sini kalian tinggal mengembangkan teks anekdotnya ya. Dikembangkan, kemudian dirangkai, dijadikan satu kesatuan teks anekdot. Baik anak-anak Ibu, bagaimana? Sudah selesai? Sudah sampai di pengembangan paragraf? Sudah sampai pengembangan ya? Baik. Nah, waktu kita, Nak, 10 menit lagi ya. Silakan kelompok Nunung. Baik semua. Kami dari kelompok Nunung ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai gambar C. Pertama-tama saya akan menjawab soal yang pertama. Cermatilah gambar berikut, tafsirkanlah makna tersirat yang terkandung pada gambar di bawah ini. Oke, saya akan membacakannya. Seorang guru tersenyum senang dengan deretan soal ulangan yang telah ia siapkan beberapa hari yang lalu. Ia merasa anak-anak akan mampu mengerjakannya, karena menurutnya soal tersebut sudah sangat mudah untuk dijawab. Semoga saja dengan soal ulangan yang akan saya berikan ini, murid-murid saya dan giat belajar. Niat tulus guru tersebut sangat membuat hati kita merasa sangat terharu. Niat tulus ini juga ternyata sudah direncanakan guru-guru lain. Terhitung pada hari ini ada 4 mata yang akan diujikan, dan hanya akan diawasi oleh 1 guru saja. Mendapati ketulusan guru tersebut, semua anak didiknya pun seketika menjadi jenius. Kejeniusan mereka benar-benar bisa mengalahkan kejeniusan Albert Einstein, Stephen Hawking, dan Sir Isaac Newton. Alah, ini soal kecil doang, ayolah. Ucap Zainab yang menulis di atas kertas memakai air. Nah, Kelompok lain silakan. silakan Rena. Bagaimana, Ren? Tanggapan saya tidak buruk, hanya untuk kelompok Nunung sangat bagus. Kelompok Nunung sangat bagus ya, baik. Bagaimana, Das? Sudah selesai? Oke, mungkin tidak ada yang mendalami kelompok kami lagi ya? Saya akhiri saja dengan mengucapkan selamat pagi semuanya dan mohon maaf untuk kesalahan yang kami buat hari ini. Kami akhiri sudah dengan mengucapkan selamat pagi semua, salam sejahtera. Selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nunung. Ayo, silakan duduk. Dilanjutkan oleh kelompok siapa? Sule.
Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Karena di sini kalian sudah mempresentasikan dan kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh antusias ya, Nak. Nah, di sini jawaban dari semua kelompok sudah benar. Tadi gambar yang pertama, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu, ya kan? Aura. Kemudian untuk gambar yang kedua, makna tersiratnya apa di sini? Apabila kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus belajar, jangan mengharapkan bocoran soal, begitu ya. Lanjut, untuk gambar yang ketiga, makna tersiratnya apa tadi? Silakan. Siswa jika ingin didalami, maka kerjakanlah tugas-tugasmu sebelum banyak dan jangan hanya atau memainkan buat saja. Iya, benar sekali. Jadi semua jawaban dari teman-teman kalian sudah sangat tepat. Nah, adapun kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu apa saja? Yang pertama, jadi anekdot itu, Nak, tidak hanya disajikan dalam bentuk teks. Anekdot dapat disajikan dalam 3 bentuk. Ada dalam bentuk video, gambar, dan teks atau narasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar kita bisa memahami makna tersirat dalam teks anekdot? Kita harus memahami dahulu maksud dari anekdot itu secara keseluruhan, kemudian kita harus menghubungkannya dengan nilai-nilai kehidupan, barulah kita memahami masalah apa yang dikritik dalam anekdot tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot? Bagaimana? Yang pertama, kita harus menentukan topik, kemudian harus menentukan sasaran yang akan disindir. Lanjut, menentukan lelucon. Kemudian yang terakhir, menyusun makna tersirat dalam teks anekdot. Seperti itu ya. Ibu ingin menanyakan, bagaimanakah pengalaman belajar Ananda pada pembelajaran hari ini? Si Anggi dulu. Anggi, silakan Anggi. Bagus. Ayo terakhir Rena. Hari ini kami sangat senang karena kami dapat menukar pikiran satu sama lain dan menyuarakan pendapat kami. Baik, bagus semua jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelas kita 10-2. Nah, kemudian Nak, di grup WA sudah saya kirimkan Google Form tentang ini, refleksi dan pengalaman belajar. Silakan diisi pengalaman belajar kalian pada pembelajaran hari ini ya. Dan semua wajib mengisi refleksi yang saya bagikan tersebut ya. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini, Nak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa? Masih teks anekdot. Hanya saja hari ini kita belajar menyusun makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Minggu depan kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu minta kalian untuk membaca buku terlebih dahulu mengenai struktur dan kebahasaan dari teks anekdot pada halaman berapa, Maruli? Halaman 59 ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa lagi ya, Nak. Silakan Dasya pimpin doa lagi, Nak. Seluruhnya duduk, siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang semuanya. Nah, jangan lupa ya, Nak, tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Ya, tetap semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat.